Semua cerita berawal dari pertemuan pertama antara Luffy dengan Shanks. Sampai di sebuah peristiwa, Shanks mengorbankan salah satu lengannya untuk menyelamatkan Luffy. Kehidupan Luffy benar-benar berubah setelah hari itu. Luffy membulatkan tekad dan mengikuti jejak Shanks. Menjadi seorang bajak laut, tetapi bukan bajak laut biasa, melainkan raja bajak laut. Namun di pertemuan terakhirnya, Shanks menolak keinginan Luffy untuk menjadi bagian dari krunya. Bagaimana seandainya Shanks mengajak Luffy untuk bergabung menjadi salah satu krunya? Halo semuanya, selamat datang di Bang Ilham Channel. Dalam waktu 3-4 menit ke depan, kita akan bercerita lebih banyak dan lebih dalam seputar kisah manga One Piece. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan. Shanks adalah bagian dari kru bajak laut Goldie Roger. Dia telah bergabung menjadi salah satu bagian dari anggota Raja Bajak Laut di saat berusia 9 tahun. 22 tahun setelah kematian sang kapten, Shanks telah berusia 15 tahun dan memutuskan pergi berlayar mewujudkan mimpinya sendiri. Dalam buku catatan perjalanan harian Kozuki Oden, Goldie Roger bersama krunya tidak pernah disebutkan menjadi pengguna kekuatan buah iblis. Beberapa dari anggota bajak lautnya diperlihatkan mereka sangat ahli menggunakan haki, seperti sang wakil kapten Silver Rayleigh. Seandainya Shanks menerima Luffy pada waktu itu menjadi bagian dari anggota bajak lautnya, tidak akan pernah melihat Luffy menjadi pengguna kekuatan buah iblis, karena Akagami no Shanks benar-benar mengikuti jejak sang kapten. Cepat atau lambat Luffy akan mempelajari haki, dan dalam waktu beberapa tahun setelah itu, peningkatan haki Luffy akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan situasi saat ini. Kita tidak akan menemukan masa-masa time skip selama 2 tahun di saat Rayleigh mengajarkan konsep dasar haki kepada Luffy. Kejadian yang tak kalah mengejutkan berikutnya pasti akan terjadi ketika Luffy telah memutuskan menjadi pengikut sang Yonko. Bentrokan yang tidak bisa dihindari antara bajak laut Akagami no Shanks dengan wakil Admiral Garp. Garp bercita-cita menjadikan Luffy dan Ace bergabung menjadi bagian dari angkatan laut, mengikuti pilihan hidupnya. Namun situasi benar-benar berubah ketika dia menerima kabar buruk. Cucu kesayangannya menjadi anggota bajak laut sang Yonko. Walaupun Garp sudah tidak berada di masa jayanya lagi, bukan berarti Shanks bisa dengan mudah mengalahkan keganasan orang tua brutal ini. Di masa mudanya, Garp dan Sengoku memiliki pengalaman bertempur dengan bajak laut raksasa seperti Rocks di Sebek, Whitebird, dan Goldie Roger. Pengalaman itu memberikan kewaspadaan tinggi dan kepercayaan kuat kepada kemampuannya. Saya tidak bisa membayangkan ketika wakil Admiral Garp, kakek tua brutal ini, benar-benar marah, membawa beberapa kapal angkatan laut dan mendapatkan bala bantuan dari Admiral atau wakil Admiral untuk menjemput cucunya kembali. Kemungkinan Shanks bersama anggota bajak lautnya tidak akan bertahan, bahkan tidak akan selamat, terkecuali Luffy terlibat dalam peristiwa tersebut. Selama perjalanan Luffy sebagai anggota bajak laut sang Yonko, kita tidak melihat persahabatan dan hubungan baik yang terjadi di antara Luffy, Ace, dan Sabo. Jika Luffy cukup beruntung, Luffy bisa saja bertemu dengan Ace, karena Ace adalah bagian dari kru bajak laut Whitebird. Seandainya perjalanan cerita terus menuntun kita ke arc Marineford, tidak ada suka duka petualangan Luffy atau kenangan mendalam tentang kematian Portgas di Ace. Semua itu hanya sepintas sejarah yang segera berlalu. Selama perjalanan cerita, Shanks tidak memiliki hubungan khusus atau apapun yang terjalin dengan pasukan revolusioner. Jadi kita tidak akan melihat petualangan Sabo di dalam kisah Luffy. Bagaimana dengan nasib kru bajak laut topi jerami? Mungkin kalian lebih tahu nasib mereka selanjutnya. Apa yang akan terjadi dengan Zoro dan Nami di Grand Line? Zoro tidak akan bisa mewujudkan mimpinya sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Dia telah menghadapi takdirnya di hadapan Mayor Morgan. Sementara Nami tetap diperlakukan sebagai budak oleh Arlong atau terbunuh oleh Buggy. Terima kasih kalian telah menonton video baru ini, dan sampai bertemu di episode baru selanjutnya. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit, sampai berjumpa kembali.